Kali ini kita mau review nih hasil top working kita yang umur 1 bulan dan ada umur yang 3 tahun yang sedang berbuah. Kali ini kita mau lihat hasilnya seperti apa sih. Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kali ini kita sudah berada di kebun kita ya guys. Ini ada pohon alpukat di samping kita. Kita mau ngebahas beberapa hal terkait dengan top working ya. Di sini bisa teman-teman lihat ini ada hasil top working kita ya. Kamera bisa mendekat ya kameramen. Ini adalah hasil top working kita umur 1 bulan ya. Dan ini kita lakukan umur 3 minggu guys. Jadi ada dua nih. Yang pertama ini 1 bulan, ini 3 minggu ini sudah kelihatan ya. Ini kelihatan ada daun baru nih. Sudah ada kelihatan daun baru, sudah kelihatan berhasil. Nah, ini adalah alpukat Miki ya. Jadi, ini ada dua top working. Di bawah juga kita ada sambungan juga teman-teman. Ini adalah top working yang kita lakukan langsung di batang utamanya ya. Ini sudah kelihatan ya. Ini teman-teman bisa melihat bahwa tunasnya ini sudah pecah ini guys. Tunasnya sudah mulai pecah, kondisinya seperti ini. Hanya saja kita tidak akan buka sungkupnya ya, kita belum berani. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah melakukan top working juga guys. Ini di atasnya awalnya kita sudah pernah melakukan top working di sini. Ini sebenarnya sambungan sudah menyatu, tetapi karena kita buka terlalu dini, akhirnya sambungannya malah justru gagal guys, jadi mati. Oleh sebab itu kita akan buka kondisinya nanti ya guys ya. Nanti setelah kira-kira sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar berhasil, baru hasil ini nanti akan kita buka. Nah, ini kondisinya sekarang seperti ini. Ini sebenarnya sama guys, jadi kita lakukan top working ini yang di batang utama ini kita lakukan sama dengan yang di sini. Jadi sama dengan yang ini ya guys ya. Jadi secara umur sama, sudah berumur 3 minggu, hampir 1 bulan, tetapi yang di bawah tadi belum keluar tunas, yang di sini sudah keluar tunas. Jadi yang di sini kondisinya ini sudah seperti ini guys. Nah, ini yang kita sambung di bagian pucuknya sudah seperti ini. Nah, kondisinya sudah seperti ini. Ini memang berbeda ya guys ya. Sebenarnya kita sudah melakukan penyambungan sama, bahkan ini kita sudah kerat ya, kita sudah hilangkan. Kenapa? Harapannya biar nutrisi ini fokus ke sambungan kita. Tapi memang untuk di batang utama ini cenderung lebih lambat guys. Pertumbuhannya ini lebih lambat seperti ini. Nah, dan ini hasil top working yang sudah berhasil ya. Ini bisa kita lihat sambungannya sudah kelihatan kokoh, sudah bagus, dan memang lebih cepat kita lakukan di batang-batang pucuk ya guys. Oke. Jadi yang pertama ya, top working itu sebaiknya dilakukan di mana? Di bagian tunas baru, di batang utama, atau seperti apa? Itu terserah teman-teman mau melakukan di mana. Tetapi dari hasil yang kita lakukan, memang hasil top working yang dilakukan di batang utama dengan yang di bagian pucuk seperti ini akan lebih cepat tumbuh pada bagian pucuk guys. Dengan umur yang sama, ini kita lakukan di hari yang sama, tetapi pada bagian top working yang dilakukan di batang utama itu belum keluar tunas gitu ya. Karena bisa jadi memang nutrisi juga masih di batang utamanya ini ya. Ini juga nanti akan kita potong di sini. Harapannya biar cepat tumbuh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Teman-teman juga bisa mempraktekkan di rumah. Untuk video bagaimana cara top workingnya ada di video kita sebelum-sebelumnya. Dan kita juga akan mereview, kita akan melihat kondisi tanaman kita yang sudah umur 3 tahun. Jadi tanaman alpukat yang awalnya sudah umur 8 tahun, dia tidak berbuah. Akhirnya kita potong, kita tebang, kemudian kita ganti dengan jenis lain. Nah, penasaran seperti apa kondisinya? Ikuti kita terus, kita akan langsung ke sana. Oke, kita sekarang sudah berada di tanaman alpukat kita yang kita top working. Kita sudah top working 3 tahun yang lalu teman-teman. Ini adalah tanaman alpukat hasil top working yang sudah kita lakukan, dan sekarang kondisinya lagi berbuah. Nah, teman-teman bisa mendekat ya, kita bisa lihat. Ini awalnya kita lakukan top working ini ada 5 jenis. Ini adalah kelihatan ya, ini adalah hasil sambungannya ya guys. Ini sambungan hasil top working yang sudah kita lakukan. Ini kurang lebih seperti ini. Nah,
Ini sekarang sisa tinggal 2 jenis. Awalnya kita top working 5 jenis. Kenapa? Ini kita sudah potong ya, beberapa cabang kita potong karena kita kebetulan ngebuat kandang ya. Jadi kita buat di sini jenis alpukat Mickey, di sini alpukat lokal Lampung. Dan bisa kita lihat alpukat Mickey ini cukup bagus teman-teman. Jadi produksi alpukat Mickey ini cukup banyak. Nah teman-teman bisa lihat tuh di atas sana, ini cukup banyak. Nah ini bisa kita lihat, ini kondisinya sekarang luar biasa teman-teman. Jadi buahnya ini cukup lebat ya. Ini kondisi buah alpukat Mickey ya, bisa kita lihat buahnya mulus ya, mulus, kemudian bentuknya ini oval. Nah kita akan coba ngebahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman ya. Nah, top working itu kira-kira tanaman yang di top working dengan yang tidak top working itu cepat berbuah yang mana gitu ya. Penanaman dengan menggunakan bibit graftingan dengan hasil top working itu cepat mana gitu. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman kita ya guys, jadi sebenarnya memang top working ini sedikit lebih cepat ya, sedikit lebih cepat, tetapi tidak begitu jauh banget sesinya gitu ya. Karena kita lihat pohon kita yang di top working, pohon kita yang di top working ini dengan kondisi seperti ini, dia mulai berbuah itu di umur 2,5 tahun. 2,5 tahun itu mulai berbunga, kemudian berbuah. Ini artinya hampir sama dengan ketika kita menanam dari bibit graftingan. Ketika kita tanam dari bibit graftingan pun juga umurnya hampir sama guys. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun untuk jenis alpukat Mickey pun dia sudah mulai berbuah gitu. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin sering tanya gitu ya. Nah, top working yang dilakukan seperti apa? Nah, sebenarnya intinya untuk top working sendiri tidak ada aturan paten ya. Jadi teman-teman bisa melakukan bebas. Artinya untuk ketinggian top workingnya pun bebas ya. Di sini kita mungkin kurang lebih 1,5 meter ya. Kita potong baru kita top working gitu. Nah, tapi teman-teman juga bisa melakukan mungkin mau lebih pendek lagi itu silakan. Yang penting pastikan teman-teman jangan sampai ketika kita potong justru tanamannya akan mati. Nah harapannya teman-teman potong tanamannya itu kondisi curah hujan masih tinggi, kemudian kebutuhan air masih cukup sehingga nanti setelah dipotong harapannya tunas baru itu bisa keluar dan jangan sampai batang utamanya mati. Kalau batang utamanya mati kita nggak akan bisa untuk grafting. Gitu. Nah selanjutnya teman-teman juga mungkin bertanya ya, Kak kira-kira untuk pemilihan entres atau pemilihan top working itu sebaiknya entres yang digunakan yang bagus apa ya gitu. Jadi dari sekian banyak alpukat ya, kita juga nanti akan coba review alpukat-alpukat kita yang ada di lapangan, yang ada di kebun kita, ada berbagai jenis itu. Nah, menurut kita sejauh ini memang jenis alpukat Mickey adalah salah satu jenis alpukat yang cukup bagus ditanam di berbagai kondisi ya. Jadi kita tanam di 50 mdpl itu hasilnya bagus. Bahkan kita lihat di dataran menengah, dataran tinggi, alpukat Mickey ini cukup bagus teman-teman ya. Jadi produksi alpukat Mickey ini luar biasa. Kita bisa lihat bahwa hasilnya bagus. Nah, jadi selain itu juga mungkin teman-teman bertanya gitu, top working itu sebaiknya dilakukan dalam satu batang utama itu cukup satu jenis atau 2 jenis gitu ya. Kembali lagi ya. Jadi untuk pemilihan jenis teman-teman bebas. Teman-teman bebas mau melakukan satu pohon misal satu jenis saja yang di top working atau satu pohon mau diberikan 2 jenis atau beberapa jenis gitu. Itu teman-teman bebas. Tetapi saran kita ya, jadi kita menyarankan teman-teman ini untuk melakukan top working itu satu pohon bisa minimal diberikan 2 jenis. Kenapa? Karena harapannya ketika kita memberikan 2 jenis dalam satu pohon, potensi fruit set atau pembentukan buah itu jauh lebih tinggi. Kenapa sih harus 2 jenis gitu? Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa alpukat ini memiliki tipe pembungaan yang berbeda. Jadi di dalam alpukat, di tanaman alpukat memiliki 2 tipe pembungaan. Ada pembungaan tipe A dan ada pembungaan tipe B, gitu ya. Nah, kebetulan yang sebelah kiri itu adalah Mickey. Alpukat Mickey itu adalah tipe A. Jadi alpukat Mickey ini memiliki tipe bunga A. Kemudian ini adalah alpukat lokal yang kita ambil di sini di Lampung ya. Ini alpukat lokal yang kita ambil ini adalah tipe B. Sehingga potensinya penyerbukannya antara tipe A dan B itu akan lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi memang sengaja kita di sini sudah melakukan top working dengan 2 jenis. Harapannya apa? Harapannya tuh untuk meningkatkan fruit set,
untuk meningkatkan keterjadian buah. Nah, jadi teman-teman ketika mau melakukan top working, saran kita satu pohon itu kalau bisa diberikan 2 jenis. Jadi ada jenis A, jenis B, sehingga nanti potensi penyerbukan, potensi buah yang jadi atau fruit set-nya itu jauh lebih tinggi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita juga nanti akan membahas lebih detail perbedaan antara bunga tipe A, bunga tipe B itu seperti apa sih? Apa yang membedakannya gitu ya. Intinya gini teman-teman. Perbedaan kedua jenis tipe bunga ini didasari oleh perbedaan waktu munculnya bunga jantan dan bunga betina pada alpukat. Kalau untuk tipe A, bunga betina itu akan mekar pada pagi hari. Sedangkan bunga tipe B, pagi hari itu yang mekar adalah jantan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Sehingga ketika kita memberikan 2 jenis dalam satu pohon, potensi penyerbukan antara tipe A dan tipe B itu akan jauh lebih tinggi. Harapan kita nantinya itu buah yang terbentuk akan jauh lebih banyak. Beda ketika kita hanya menanam satu tipe bunga dalam satu pohon. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah lebih paham ya, sudah lebih tahu kurang lebih seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada informasi lain atau ada hal-hal lain yang mau di-share, bisa tulis di kolom komentar kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.